Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Wilbert. Pernah nggak sih kalian kepikiran benda yang setiap hari kita pakai, yang jadi saksi bisu, coretan ide, curhatan, sampai tugas-tugas sekolah, yaitu kertas? Sebenarnya dari mana sih asalnya? Kelihatannya sepele ya, tapi percayalah, sejarah di baliknya itu luar biasa seru dan penuh lika-liku. Nah, di episode kali ini, kita akan melakukan perjalanan waktu menelusuri jejak-jejak sejarah kertas dari awal mula kemunculannya sampai bisa jadi seperti yang kita kenal sekarang. Siap-siap ya, karena kita akan mengungkap rahasia di balik setiap lembaran yang kita sentuh. Sebelum ada kertas, peradaban kuno itu super kreatif loh dalam mencatat informasi. Bayangkan, mereka harus memahati batu, menulis di lempengan tanah liat yang berat, atau mengukir di tulang dan cangkang kura-kura. Ribet banget kan? Kemudian, orang Mesir kuno punya ide brilian. Mereka menemukan papirus sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi. Ini adalah sejenis tanaman air yang tumbuh subur di sepanjang sungai Nil. Batangnya diiris tipis-tipis, direndam, lalu ditumpuk menyilang dan ditekan sampai kering. Hasilnya, lembaran yang jauh lebih ringan dan praktis untuk menulis. Papirus ini jadi primadona di seluruh wilayah Mediterania selama ribuan tahun. Bahkan, kata paper dalam bahasa Inggris itu akarnya dari kata papyrus ini. Tapi, papirus punya kelemahan. Proses pembuatannya cukup rumit. Dan tanamannya hanya tumbuh di Mesir. Jadi harganya mahal dan distribusinya terbatas. Di belahan dunia lain, orang-orang juga nggak kalah akal. Di Eropa, mereka menggunakan perkamen yang terbuat dari kulit hewan seperti domba, kambing, atau sapi yang sudah diolah khusus. Perkamen ini jauh lebih kuat dan tahan lama daripada papirus. Bahkan bisa dihapus dan ditulis ulang. Tapi, Yaitu, prosesnya memakan waktu dan biaya yang sangat mahal. bayangkan saja, untuk membuat satu buku, butuh berapa banyak kulit hewan? Sementara itu, di Tiongkok kuno, mereka awalnya menulis di atas potongan bambu atau lembaran sutra. Bambu itu berat dan makan tempat, sedangkan sutra jelas super mahal dan cuma kalangan bangsawan yang bisa pakai. Kebutuhan akan media tulis yang lebih murah, ringan, dan mudah diproduksi semakin mendesak di seluruh dunia. Semua peradaban ini sedang mencari solusi yang sama, tapi jawabannya justru datang dari tempat yang tidak terduga. Nah, disinilah revolusi dimulai. Kita bergeser ke Tiongkok pada masa dinasti Han sekitar tahun 105 Masehi. Ada seorang pejabat istana bernama Cailun. Sosok inilah yang dianggap sebagai penemu kertas modern. Cailun bukanlah orang pertama yang membuat kertas, tapi dialah yang menyempurnakan prosesnya dan melaporkannya secara resmi kepada kaisar. Apa yang dia lakukan? Dia bereksperimen dengan berbagai bahan yang lebih murah dan mudah ditemukan. Dia mencampur kulit kayu murbei, sisa-sisa kain, jaring ikan bekas, dan serat rami. Semua bahan ini direbus, ditumbuk sampai menjadi bubur halus, lalu dicampur dengan air. Bubur ini kemudian disaring dengan saringan tipis, ditekan untuk mengeluarkan airnya, dan dijemur hingga kering. Hasilnya, voila, jadilah lembaran kertas yang ringan, tipis, permukaannya halus, dan yang terpenting, harganya jauh lebih terjangkau. Penemuan Cailun ini benar-benar mengubah segalanya. Produksi kertas jadi lebih efisien dan massal, membuat pengetahuan dan informasi tidak lagi menjadi barang mewah. Selama berabad, Tiongkok menyimpan rapat-rapat rahasia pembuatan kertas ini. Kertas menjadi salah satu komoditas ekspor mereka yang paling berharga melalui jalur sutra. Tapi, seperti kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Rahasia ini mulai bocor ke dunia luar. Awalnya menyebar ke Korea dan Jepang, di mana para pengrajin di sana mengembangkannya lebih lanjut dengan sentuhan lokal mereka sendiri. Kertas buatan Jepang yang dikenal sebagai washi, misalnya, terkenal dengan kualitas dan keindahannya. Lalu, bagaimana teknologi ini bisa sampai ke dunia Arab dan Eropa? Momen kuncinya
terjadi pada abad ke-8, tepatnya dalam pertempuran Talas pada tahun 751 Masehi. Pasukan dari dinasti Abbasiyah berhasil mengalahkan pasukan dinasti Tang dan menawan beberapa pengrajin kertas Tiongkok. Para tawanan inilah yang kemudian dipaksa mengajarkan teknik pembuatan kertas di Samarkand yang sekarang masuk wilayah Uzbekistan. Dari sinilah pengetahuan itu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia Islam. Dunia Arab dengan cepat mengadopsi dan mengembangkan teknologi ini. Mereka mendirikan pabrik-pabrik kertas di berbagai kota besar seperti Baghdad, Damaskus, dan Kairo. Mereka juga melakukan inovasi penting, Yaitu menggunakan tenaga kincir air untuk menumbuk bahan baku, membuat produksi menjadi jauh lebih cepat dan efisien dibandingkan metode manual Tiongkok. Dari dunia Arab, pengetahuan pembuatan kertas akhirnya masuk ke Eropa melalui Spanyol yang saat itu dikuasai oleh bangsa Moor. Pabrik kertas pertama di Eropa didirikan di Extiva, Spanyol sekitar abad ke-11. Dari Spanyol, teknologi ini perlahan menyebar ke Italia, Jerman, Prancis, dan negara-negara Eropa lainnya. Namun, awalnya orang Eropa agak skeptis. Mereka masih lebih suka perkamen yang dianggap lebih mewah dan tahan lama. Tapi semua itu berubah dengan satu penemuan besar lainnya. Pada pertengahan abad ke-15, seorang pria Jerman bernama Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak. Ini adalah pasangan yang sempurna untuk kertas. Tiba-tiba ada cara untuk memproduksi buku dan tulisan secara massal dengan cepat dan murah. Permintaan kertas pun meledak. Perkamen yang mahal dan sulit diproduksi tidak mungkin bisa memenuhi permintaan ini. Kertas menjadi satu-satunya pilihan yang masuk akal. Kombinasi kertas dan mesin cetak ini memicu ledakan informasi yang luar biasa. Yang kita kenal sebagai era Renaissance, reformasi, dan pencerahan. Pengetahuan, ide-ide baru, dan literatur bisa menyebar ke seluruh lapisan masyarakat dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Buku tidak lagi hanya milik kaum bangsawan dan gereja. Kertas telah mendemokratisasi informasi dan menjadi fondasi bagi dunia modern yang kita tinggali saat ini. Seiring berjalannya waktu, permintaan kertas terus meningkat, tapi bahan bakunya, yaitu kain bekas atau majun, semakin langka. Ini mendorong para ilmuwan dan penemu untuk mencari alternatif baru. Sekarang, di era digital ini, mungkin ada yang bertanya-tanya, apakah kertas akan punah? Kita punya email, e-book, dan catatan digital. Tapi kenyataannya, kertas masih sangat relevan. Coba lihat sekeliling kita. Kemasan makanan, kardus pengiriman barang belanja online, buku-buku yang masih kita suka baca fisiknya, bahkan seni dan kerajinan tangan, semuanya masih menggunakan kertas. Namun, tantangan baru muncul. Industri kertas modern dihadapkan pada isu lingkungan, terutama deforestasi dan polusi. Karena itu, inovasi terus berjalan. Sekarang fokusnya adalah pada proses daur ulang yang lebih efisien dan pencarian bahan baku alternatif yang lebih ramah lingkungan, seperti bambu, ampas tebu, atau bahkan kotoran gajah. Masa depan kertas mungkin akan terlihat berbeda, tapi semangat inovasi yang dimulai oleh Cailun lebih dari 1.900 tahun yang lalu masih terus hidup. Jadi, begitulah perjalanan panjang dan menakjubkan dari selembar kertas. Dari papirus di tepi sungai Nil, bambu di Tiongkok kuno, perkamen kulit hewan di Eropa, hingga penemuan revolusioner Cailun yang mengubah dunia. Setiap kali kita memegang selembar kertas, ingatlah bahwa kita sedang menyentuh warisan inovasi ribuan tahun dari berbagai peradaban. Kertas bukan hanya media untuk menulis, tapi juga medium penyebaran ilmu pengetahuan, pemicu revolusi, dan saksi bisu kemajuan peradaban manusia. Luar biasa kan? Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini menambah wawasan baru buat kalian semua.
Apa pendapat kalian tentang sejarah kertas ini? Atau mungkin ada topik sejarah lain yang kalian ingin kita bahas? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan yang paling penting, subscribe channel Jason Wilbert agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan terus belajar.